Di balik aroma menggoda dan antrian panjang di pinggir jalanan Karachi atau Lahore, ada sisi gelap yang bikin lu mikir dua kali sebelum nyicip. Street food Pakistan memang terkenal enak, tapi joroknya kadang nggak ketolong. Lu bisa lihat tangan penuh keringat ngaduk kari, lalat beterbangan di atas minyak gosong, dan panci gede yang kayaknya belum pernah ketemu sabun seumur hidup. Makanannya disajiin di atas koran bekas, sambil pedagangnya ngelap keringat terus aduk masakan tanpa cuci tangan. Tapi anehnya, justru itu yang bikin banyak orang nagih. Bukan karena mereka nggak tahu jorok, tapi karena rasanya luar biasa dan udah jadi bagian dari kebiasaan sehari-hari. Dan lu pasti bakal kaget pas tahu apa aja yang mereka lakuin demi jualan makanan murah meriah tapi tetap ramai pembeli. Sebelum lo ngelihat makanannya, coba tengok dulu dapurnya. Banyak pedagang kaki lima di Pakistan masak di tempat terbuka yang langsung kena debu jalanan. Minyak yang dipakai buat goreng samosa atau pakora warnanya udah hitam pekat, saking seringnya dipakai berulang-ulang. Panci besar penuh kari rebus diletakkan di atas kompor rakitan dari batu bata, tanpa penutup, dan langsung jadi tempat mendarat favorit lalat. Kadang malah ayam hidup ditaruh deket situ juga, nunggu giliran buat disembelih dan langsung masuk kuali. Gak ada standar sanitasi atau pengawasan kayak di restoran. Semuanya asal enak dan murah. Bahan-bahan yang dipakai juga seringkali gak jelas kesegarannya. Sayuran dibiarkan tergeletak di lantai, kadang udah layu atau setengah busuk tapi tetap dipakai karena ya sayang dibuang. Air bersih, jangan terlalu berharap. Banyak pedagang yang pakai air dari sumber yang nggak terjamin. Bahkan kadang langsung dari selokan atau tangki tua yang warnanya udah keruh. Itu air dipakai buat cuci piring, buat campur adonan, bahkan buat kuah makanan. Tapi anehnya, orang-orang tetap beli dan makan dengan santai. Yang bikin lebih parah, cara penyajiannya juga asal-asalan. Banyak yang masih pakai tangan langsung, tanpa sarung tangan atau sendok. Tangan yang sama buat ngitung uang, garuk-garuk kepala, terus nyendokin makanan ke piring pelanggan. Piringnya sendiri kadang cuma dibilas seadanya di ember air kotor, nggak diganti sabun. Bahkan ada juga yang pakai daun pisang atau kertas bekas bungkus rokok buat jadi alas makanan. Tapi ya itu tadi, selama rasanya mantap dan porsinya gede, orang-orang tetap datang. Uniknya, makanan jalanan yang kelihatan super jorok ini justru punya aroma dan rasa yang kuat banget. Campuran rempah khas Pakistan kayak jintan, kayu manis, cengkeh, dan cabai bikin semua makanan yang mereka jual jadi punya karakter sendiri. Lo bisa nemu kari kambing pedas, roti naan hangat, atau cana masala yang harum semerbak, meskipun dimasak di tempat yang bikin lo ingin pakai masker 2 lapis. Rasanya kayak dosa, tapi nikmat. Dan mungkin itu juga yang bikin makanan jalanan Pakistan tetap punya daya tarik tinggi. Meskipun terlihat jorok, buat banyak warga lokal makanan ini justru jadi pilihan utama. Gak cuma karena murah, tapi karena udah terbiasa dari kecil. Bahkan beberapa orang percaya, kalau lo udah tahan makan makanan kaki lima di Pakistan tanpa sakit perut, tandanya imun lo udah naik kelas. Gak sedikit juga yang percaya bahwa rasa enak itu justru datang dari cara masak yang alami, tanpa campur tangan mesin atau prosedur kebersihan modern. Jadi, jangan heran kalau makanan ini tetap laku keras, meski tampilan dan prosesnya bikin turis geleng-geleng kepala. Lu pasti mikir, kenapa sih makanan yang jorok kayak gini tetap banyak penggemarnya? Jawabannya ada di kombinasi antara budaya, kebiasaan, dan daya beli. Di Pakistan, street food itu bukan cuma alternatif murah, tapi udah kayak warisan turun-temurun. Orang-orang di sana udah biasa makan dari kecil di warung kaki lima, bahkan kadang dari tempat yang lebih ekstrim. Karena udah terbiasa, tubuh mereka juga adaptasi. Dan rasa enaknya itu benar-benar nggak bisa digantiin sama makanan bersih yang dijual di restoran mahal. Ini bukan soal cari yang murah aja, tapi
karena mereka percaya bahwa rasa terbaik datang dari jalanan. Lalu kenapa masih pakai cara-cara yang kelihatan jorok? Jawabannya sederhana, praktis dan cepat. Di tengah pasar yang ramai, nggak ada waktu buat bersih-bersih standar hotel bintang 5. Yang penting, makanan terus keluar, pelanggan terus makan, dan dagangan habis sebelum malam. Lo mungkin jijik lihat pedagang aduk kari sambil pegang uang, tapi di sana, itu udah jadi rutinitas harian. Mereka nggak ngerasa itu masalah, karena buat mereka, makanan itu soal rasa, bukan soal label food grade atau standar WHO. Dan buat lo yang sempat nonton video gue sebelumnya, mungkin ada yang kesel, bilang gue cuma nyari views, cuma mau cari cuan dari aib negara orang. Gue paham, kritik itu wajar. Tapi, yang perlu lo tahu, ini semua bukan cerita karangan. Ini kejadian nyata yang gue rekam. Gue riset dan gue sajikan bukan buat ngejek, tapi buat buka mata. Karena kita hidup di zaman dimana semua tampak indah di Instagram, tapi kenyataan di lapangan kadang lebih gila dari yang kita bayangin. Justru, dari hal kayak gini, kita bisa belajar tentang dunia, tentang realita, dan tentang betapa beragamnya cara hidup manusia. Faktanya, video-video kayak gini justru dibutuhkan biar kita nggak hidup di gelembung. Nggak semua orang punya akses makan bersih, nggak semua orang bisa pilih-pilih. Di balik makanan yang kelihatan kotor itu, ada perjuangan pedagang kecil, ada pelanggan yang kerja keras seharian, dan butuh makanan cepat, murah, dan bikin kenyang. Gua angkat topik ini bukan karena ingin viral semata, tapi karena kisah-kisah kayak gini, yang justru sering dilewatin begitu aja, padahal layak buat dibahas. Dan, lucunya, meskipun lo lihat jorok, tetap aja banyak yang rela antre. Turis juga ada yang penasaran dan nyobain. Karena ya itu tadi, rasa nggak bisa dibohongin. Makanan jalanan Pakistan punya bumbu kuat, aroma yang bikin ngiler, dan pengalaman makan yang nggak bisa didapetin di tempat lain. Lo makan sambil berdiri, sambil keringetan, sambil ngelihat koki ngaduk kuali gede dengan gaya brutal. Itu semua jadi bagian dari sensasi yang unik. Dan mau dikritik kayak apapun, makanan ini tetap punya tempat di hati masyarakatnya. Saat ini, kondisi makanan jalanan di Pakistan sebenarnya lagi di persimpangan. Di satu sisi, banyak pedagang yang masih bertahan dengan cara lama, masak di tempat terbuka, pakai bahan seadanya, dan tetap jualan di bawah terik matahari atau debu jalanan. Tapi di sisi lain, udah mulai ada tekanan dari pemerintah setempat buat ningkatin kebersihan dan standar makanan. Di kota-kota besar kayak Lahore dan Islamabad, udah ada beberapa inspeksi rutin, walau masih sering dianggap formalitas. Intinya, perubahan itu ada, tapi jalannya masih pelan banget karena udah terlalu mendarah daging dan jadi bagian budaya harian. Yang bikin unik, meskipun ada tekanan buat bersih-bersih, banyak pedagang yang justru ngerasa khawatir kalau cita rasa makanannya jadi berubah. Mereka percaya bahwa rasa khas dari makanan mereka datang justru dari proses alami yang selama ini mereka lakuin. Bahkan ada yang bilang, kalau dapur mereka terlalu bersih dan steril, justru pelanggannya bisa kabur karena rasanya nggak nendang lagi. Ini jadi dilema sendiri antara mempertahankan ciri khas atau menyesuaikan diri dengan standar modern. Sementara itu, para pelanggan setianya juga nggak terlalu banyak protes soal kebersihan. Mereka udah biasa, udah kebal, atau memang nggak terlalu peduli. Selama porsinya banyak dan harganya bersahabat, mereka tetap datang. Lo bisa lihat antrian panjang tiap sore di lapak-lapak makanan, dari gorengan pinggir jalan, kebab asap, sampai kuah kari kental yang nyemek-nyemek. Nggak ada tuh yang bawa tisu basah atau masker, semua langsung sikat. Jadi kalau lo ngebayangin, bakal ada revolusi kebersihan besar-besaran, kayaknya masih jauh dari kenyataan. Namun begitu, generasi muda Pakistan mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Banyak food vlogger lokal yang mulai ngangkat isu kebersihan dan promosiin street food yang lebih bersih, tapi tetap enak. Ada juga beberapa pengusaha muda yang bikin konsep street food modern dengan dapur lebih bersih, tapi tetap jualan di trotoar atau warung kecil. Ini
bisa jadi harapan baru, walau tentu belum bisa menggeser budaya makan brutal yang udah lama mengakar. Tapi setidaknya benih-benih perubahan udah mulai kelihatan. Jadi sekarang kondisinya campur aduk. Di satu sisi, street food Pakistan tetap jorok dan brutal kayak dulu. Tapi di sisi lain, ada juga upaya kecil buat benerin itu semua. Apakah akan cepat berubah? Kayaknya enggak. Tapi yang jelas, perubahan itu pelan-pelan mulai berjalan. Dan yang penting, baik yang jorok maupun yang bersih, semuanya tetap punya pelanggan fanatik. Karena ya pada akhirnya, rasa, harga, dan pengalaman makan yang liar itu nggak bisa diganti sama standar restoran modern. Justru, di situ letak kekuatan makanan jalanan Pakistan. Dari semua yang udah kita bahas tadi, satu hal yang bisa kita pelajari adalah bahwa makanan bukan cuma soal rasa atau presentasi, tapi juga soal budaya dan realita hidup. Street food Pakistan mungkin kelihatan jorok, tapi buat mereka itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang nggak bisa dilepas. Kita yang terbiasa lihat dapur bersih dan makanan tertata, mungkin langsung jijik. Tapi di sana, makanan jalanan itu lambang perjuangan. Murah, cepat, mengenyangkan, dan penuh rasa. Kita bisa belajar buat lebih terbuka, bahwa setiap tempat punya standar dan kebiasaan yang beda. Nggak semuanya harus sesuai ekspektasi kita. Tapi di sisi lain, kita juga bisa ambil pelajaran soal pentingnya kebersihan dan kesehatan. Walau udah terbiasa makan dari tempat yang nggak steril, risiko penyakit tetap ngintai kapan aja. Jadi, buat yang nonton video ini, bukan berarti kita harus ikut-ikutan makan sembarangan. Justru ini bisa jadi pengingat bahwa yang enak belum tentu aman, dan yang brutal belum tentu layak dicontoh. Tapi kita juga jangan langsung ngejudge, karena di balik dapur jorok itu, ada banyak orang yang kerja keras buat nyambung hidup dan bikin makanan dari apa yang mereka punya. Nah jadi, buat lo yang suka komentar negatif dan bilang gue cuma cari cuan, semoga sekarang lo paham bahwa video kayak gini punya nilai lebih. Ini bukan soal nyari sensasi, tapi soal realita. Makanan jalanan Pakistan yang jorok ini nyata, bukan hasil editan atau drama buatan. Dan gue angkat ini bukan buat ngeledek, tapi buat nunjukin sisi dunia yang mungkin selama ini nggak pernah lo lihat. Kalau lo suka, jangan lupa like dan share. Kalau lo kesel, ya mending nonton sampai habis dulu, baru komentar. Karena kadang, yang lo anggap jorok bisa jadi pelajaran hidup paling berharga.